السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, afani Allah wa iyyakum ajma'in. Pokok urusan keselamatan kita itu adalah Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amr al-Islam. Modal utama dari urusan kita hidup ini, yang dia adalah juru selamat kita, adalah Islam, yaitu mengamalkannya. Ketika Islam disebut dalam satu hadis secara tersendiri, maka masuk ke dalamnya iman, masuk ke dalamnya ihsan, yakni semua rangkaian yang ada dalam syariat Islam masuk ke dalam kata Islam tersebut. Maka dari itu wajib kita pertahankan pokok keimanan kita. Wajib kita berada di atas jalan keselamatan agar kita kelak di akhirat menjadi orang-orang yang selamat. Lalu bagaimanakah caranya agar kita tetap istiqamah di atas Islam, agar kita tetap berpegang teguh di atas Islam, tidak berpaling darinya, tidak goyah darinya? Dan bagaimana caranya agar kita meninggal dunia dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian Islam. Yang pertama ialah menuntut ilmu. Seorang muslim wajib mengenal agamanya, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal syariat-syariat agamanya dengan dalil-dalil yang telah disebutkan dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ilmu maka tidak bisa seorang berjalan di atas Islam dengan baik. Bahkan ulama mengatakan orang yang jahil beramal lebih disukai oleh syaitan daripada orang alim yang lalai dari ibadah. Karena seseorang beramal tanpa ilmu, sudah jelas dia akan menemui jalan yang buntu, tidak diterima keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amal perbuatannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib setiap muslim belajar tentang agamanya, belajar tentang kewajiban dirinya sebagai seorang muslim,
agar dia berada di atas agama yang benar, berpegang di atas kebenaran dan mati di atas jalannya. Yang kedua, yang kiranya menjadi sebab kita berada di jalan yang lurus, tidak goyah darinya, tidak berpindah darinya, yaitu menjauhkan diri dari syubhat. Syubhat artinya kerancuan-kerancuan pola pikir, kerancuan-kerancuan ideologi yang disebarkan oleh baik orang munafik maupun oleh orang-orang kafir kepada masyarakat Islam. Tidak boleh seorang tenggelam mengiyakan, menyetujui konsep-konsep yang tidak berasal dari ulama ahlus sunnah, konsep-konsep ideologi yang berasal dari luar agama Islam, karena khawatir jika seseorang tertaut hatinya, terikat hatinya dengan kerancuan tersebut, dengan konsep tersebut, maka lambat laun dia akan menjadi berat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, makanlah dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Bacalah bismillah. Ini adab dalam Islam, konsep dalam Islam yang paling sederhana. Namun karena dirinya telah diselubungi oleh syubhat, oleh konsep-konsep luar, dia bisa saja menolak sunnah tersebut. Di antaranya, ajaran Islam membolehkan laki-laki poligami. Namun karena dirinya diracuni oleh syubhat, ideologi orang barat, ideologi yang sesat, maka akhirnya dia menolak konsep tersebut, yang artinya dia menolak isi dari Al-Quranul Karim. Contoh lainnya, dalam Islam, warisan anak laki-laki itu lebih besar daripada anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan pada anak kalian, jika kalian meninggal dunia, bagian anak laki-laki itu seperti bagian dua anak perempuan. Namun karena dirinya diselubungi oleh syubhat, oleh kerancuan pemikiran, kadang oleh adat istiadat, dia enggan menerima konsep itu, yang artinya dia tidak bisa berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata untuk kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, dengan meninggalkan semua dosa-dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Saudaraku, di dalam Islam bukan hanya perintah, di dalamnya ada larangan. Dengan kita menjauhi larangan, besar kemungkinan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita layak pantas masuk ke dalam surga kelak di akhirat. Karena orang yang cocok masuk surga itu, wahai kaum muslimin, orang yang beriman, orang yang muslim, orang yang memiliki jiwa yang bersih. Dari itu orang pendosa kelak sebelum masuk surga dibersihkan dulu, dicuci dulu, dicucinya di neraka, bukan di kolam renang. Dibersihkan dosanya oleh Allah. Maka dengan meninggalkan dosa-dosa itu berharap kita ini layak masuk ke dalam surga. Itu pun masih berharap, belum pasti. Masuk surga, masuk neraka itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan dipegang oleh fulan. Kaum muslimin, di antara larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akibatnya sangat mengerikan, yaitu adalah al-baghyu wa qati'atur rahim. Al-baghyu artinya melakukan kezaliman kepada orang lain, semena-mena kepada orang lain, menindas orang lain dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan kekayaan yang dia miliki, dengan fisik kuat yang dia miliki, lalu dia memukul orang lain, menekan orang lain. Itu namanya al-baghyu. Yang kedua adalah memutus silaturrahim, yakni tidak mau lagi berkomunikasi dengan keluarganya, kerabat dekatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjila Allahu lahu al-'uqubah ma'a ma yuddakhara lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada suatu dosa yang paling layak, paling pantas untuk disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Di samping juga kelak di akhirat dia akan disiksa kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari dua dosa, dosa al-baghyu dan memutus silaturrahim. Maka dari itu jauhilah dua dosa ini. Orang kaya tidak boleh menindas yang miskin. Orang yang berkuasa tidak boleh semena-mena kepada rakyatnya. Orang yang memiliki kekuatan tidak boleh semena-mena kepada orang yang lemah. Semua itu adalah kezaliman. Dan orang yang paling lemah di antara kita secara lingkup yang lebih kecil, wahai kaum muslimin, siapakah mereka? Istri kita. Dialah yang paling lemah. Istri kita. Maka hati-hati. Jangan berbuat baghyu kepada mereka. Jangan memukulnya. Jangan menindasnya. Jangan menzaliminya, jangan menggantung harapannya dan hal-hal yang merugikan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanun 'alaikum." Takutlah kalian terhadap perempuan. Ini takut kepada Allah dalam urusan perempuan karena dia bagikan tawanan di sisi kalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار اللهم أنزل عنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر